Setelah 4 kemenangan beruntun di Premier League, Manchester United dipaksa kembali membumi setelah dikalahkan Real Sociedad di kandang sendiri pada partai pertama Europa League musim ini. Ya, United yang di atas kertas begitu diunggulkan takluk atas tamunya via gol tunggal Brais Mendes dari titik putih. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, kejutan kembali tersaji di kompetisi Eropa. United yang sedang on fire setelah 4 kemenangan beruntun di Premier League kalah dari Real Sociedad di Old Trafford. Sejumlah perubahan dilakukan pelatih Erik ten Hag dalam komposisi starting 11-nya tadi pagi. Casemiro mendapatkan debut penuhnya, diikuti kembalinya Cristiano Ronaldo sebagai starter. Begitu juga Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Fred. Sayang, perjudian ten Hag gagal total. United sebagai tuan rumah sebenarnya tampil dominan dengan 55% penguasaan bola. Unggul pula dalam perolehan tembakan lewat 15 sepakannya. Namun sayang, rendahnya efektivitas serangan setan merah jadi salah satu penyebab kekalahan United. Dari 15 shot hanya 3 yang on target, angka yang sama dengan shooting akurat Sociedad dari 8 tembakannya. Situasi memburuk untuk tuan rumah setelah pada babak kedua pemain pengganti Lisandro Martinez melakukan handball di kotak terlarang. Sempat memicu kontroversi keputusan wasit menjatuhkan hukuman penalti untuk United karena menurut regulasi bola yang mengenai tangan setelah terjadi defleksi seperti dialami Lisandro Martinez saat menghalau sepakan David Silva sebenarnya nggak terhitung sebagai handball. Namun kali ini situasinya berbeda karena tangan Martinez dianggap nggak berada di posisi seharusnya. Brais Mendes yang bertugas sebagai algojo pun nggak menyiakan kesempatan tersebut. Eksekusi penalti yang diselesaikan dengan sempurna menjadi satu-satunya gol di Old Trafford tadi pagi. Dengan kekalahan tersebut, United kini menempati posisi 3 klasemen sementara grup E di bawah Sociedad dan Sheriff yang pada pertandingan lain menang 3-0 atas Omonia Nicosia. Sheriff bakal menjadi lawan United berikutnya di Europa League yang dijadwalkan Jumat pagi pekan depan 16 September 2022. United bertindak sebagai tim tamu namun dipastikan datang dengan kondisi yang lebih bugar untuk laga di Bolshaya Sportivnaya Arena tersebut. Ya, United yang mestinya melakoni laga tandang melawan Crystal Palace di Premier League pada minggu nanti ditunda bersama laga-laga lainnya di kompetisi tersebut untuk memberi penghormatan kepada Ratu Elizabeth II yang meninggal dunia Jumat dini hari tadi. Dari segi teknis, selain memberi waktu ekstra untuk recovery, penundaan laga tersebut menjadi kesempatan ten Hag mengevaluasi kekalahan menyakitkan atas Real Sociedad. Apalagi melihat permainan di lapangan, United sebenarnya bisa saja mendapatkan setidaknya 1 poin. Inilah pertandingan pertama United di Europa League setelah semusim kemarin bersaing di Liga Champions. Meski begitu, bukan berarti United masih asing dengan kompetisi yang satu ini. Karena sejak 2011 bisa dikatakan klub berjuluk setan merah itu sudah rutin bolak-balik ke Europa League. Dan selama rentetan keikutsertaan tersebut, 2 kesempatan dijajal United hingga partai puncak dan keluar sebagai juara pada edisi 2016-2017 di bawah pelatih Jose Mourinho. Keberhasilan itu pun kala itu cukup ikonik karena merupakan buah dari siasat Mourinho memenangkan tiket ke Liga Champions tanpa harus finish 4 besar di Premier League yang memang persaingannya begitu ketat. Kini setelah semusim di Liga Champions, setan merah kembali ke Europa League dengan komposisi yang cukup jauh berbeda. Dari pelatih ke jajaran pemain di lapangan hingga bangku cadangan. Dan tentu saja yang mencolok adalah kehadiran Cristiano Ronaldo dalam skuad United. Karena inilah untuk kali pertama Cristiano Ronaldo, pemain yang kerap disebut Mr. Champions League, beraksi di pentas kelas 2 kompetisi benua biru. Dari gelagatnya, Ronaldo memang terlihat jelas ogah bersaing di Europa League. Namun karena musim ini dia gagal pindah, tentu Ronaldo nggak punya banyak pilihan. Malah Ronaldo harus bekerja lebih ekstra karena sejak musim baru dimulai di bawah manajer baru Erik ten Hag, Ronaldo telah kehilangan tempatnya sebagai starter reguler United. Di ajang domestik dari 6 pertandingan Premier League sejauh ini, ten Hag lebih memilih Marcus Rashford sebagai ujung tombak utamanya, sedangkan Ronaldo baru sekali starter saat United kalah 4-0 dari Brentford pertengahan Agustus lalu. Meski mencadangkan Ronaldo termasuk keputusan berani, strategi ten Hag tersebut nyatanya bisa dibilang berhasil. Setelah 2 kekalahan beruntun di 2 laga pertama, United kini melesat dengan 4 kemenangan berturut-turut, termasuk atas rival abadi Liverpool serta Arsenal yang akhir pekan lalu datang ke Old Trafford dengan rekor 100%. Hasil positif belakangan ini nggak lepas dari kontribusi para pemain baru yang makin nyetel dengan pola permainan ten Hag. Christian Eriksen bersinar di lini tengah United, Lisandro Martinez bahkan berturut-turut jadi man of the match. Anthony juga langsung cetak gol pada 35 menit pertamanya untuk United. Setan merah yang setelah 2 pertandingan pertama mendekam di dasar klasemen Premier League kini melesat ke posisi 5 dan hanya selisih 3 poin dari Arsenal di puncak klasemen sementara. Namun tentu Bruno Fernandes dan kawan-kawan haram larut dalam euforia, bukan sekadar demi menjaga momentum bagus, melainkan juga untuk mengumpulkan modal dan meningkatkan konfidensi jelang lawatan ke kandang rival sekota Manchester City setelah jeda internasional pekan terakhir Agustus nanti.